Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11 akuntansi? Kembali lagi kita jumpa untuk belajar tentang mapel akuntansi keuangan. Di sini kita belajar tentang perbedaan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Sebelum kita belajar tentang keuangannya, alangkah baiknya kita pelajari teorinya terlebih dahulu tentang perbedaannya. Sekarang perbedaan yang pertama adalah tentang perusahaan jasa. Apa itu yang disebut dengan perusahaan jasa? Perusahaan jasa ini adalah, kalau intinya perusahaan jasa bergerak pada penyediaan atau penjualan jasa. Jadi dia bergerak untuk menyediakan jasa yang mereka perjualbelikan. Kalau bisa dicontohkan di sini ada seperti salon ya, bengkel entah itu bengkel mobil, motor, sepeda gitu. Dan juga salah satunya adalah cuci motor. Nah, jasa untuk pencucian motor gitu. Pertama misalnya salon, dia menyediakan jasa. Jadi orang-orang mempunyai talenta atau mempunyai keahlian misalnya untuk pangkas rambut, krimbat gitu kan, dan sebagainya. Jadi dia membuka salon untuk menyediakan jasanya, jasa potong rambut, jasa krimbat gitu. Kalau contoh yang kedua, misalnya ini tadi bengkel ya, entah itu bengkel mobil, motor, atau sepeda, dia mempunyai talenta atau mempunyai keterampilan di bidang untuk misalnya memperbaiki kerusakan yang ada di motor, kerusakan yang di mobil, sepeda gitu. Nah, ini dia bisa menjual jasanya tersebut. Nah, berikutnya nih, kalau misalnya sudah musim, untuk contoh berikutnya, misalnya di musim hujan, di musim penghujan itu banyak dan sebagainya, banyak sekali bermunculan jasa-jasa cuci motor, jasa cuci mobil gitu kan. Nah, ini menjual jasanya untuk mencuci atau membersihkan motor atau mobil customer-nya gitu. Jadi dia memberikan jasanya. Dan untuk perusahaan dagang, di sini gue sebutkan supaya lebih mudah kalian pahami ya, ini pakai bahasa ya. Seperti perusahaan dagang ini bergerak di bidang penjualan barang. Bayangkan penjualan barang. Cirinya seperti apa? Cirinya ini adalah membeli barang dagangan tersebut, membeli suatu barang dagangan tersebut, dan menjual barang dagang tersebut tanpa merubah bentuknya. Sekali lagi, bahwa dia mempunyai ciri membeli barang dagangan dan menjual kembali barang tersebut tanpa merubah bentuknya. Itu ciri untuk perusahaan dagang. Kalau misalnya dicontohkan, misalnya nih sebenarnya di sini saya tulis showroom, baik showroom mobil, showroom motor, atau apapun itu. Jadi usaha tersebut dia menjual, kalau misalnya showroom mobil ya, dia membeli atau mengisi showroomnya itu, dia membeli mobil di suatu tempat, untuk membeli suatu mobil di suatu tempat, diletakkan di showroomnya dengan tujuan untuk dijual kembali mobil tersebut tanpa merubah bentuknya. Jadi apa yang dijual itu apa yang dibeli itu yang dijual. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya di sini ada toko sepatu, saya tulis toko sepatu. Bagaimana kalau toko sepatu? Nah, bayangkan, atau misalnya kalian lah punya toko, punya usaha menjual sepatu. Kalian punya toko. Untuk mengisi toko kalian dengan sepatu-sepatu yang akan kalian jual, kalian membeli sepatu tersebut di suatu tempat. Misalnya di Tanah Abang dan sebagainya. Kalian membeli barang dagangan tersebut atau sepatu ya, membeli sepatu tersebut, kalian letakkan di toko kalian untuk kalian jual tanpa merubah bentuknya. Contohnya nih, misalnya kalian membeli di Tanah Abang itu tadi, membeli sepatu dengan yang tadinya haknya di belakang. Sepatu haknya di belakang ya. Sepatu haknya di belakang. Setelah sampai di toko kalian, apa iya kalian ganti itu hak yang ada di depan itu menjadi yang di belakang menjadi di depan? Bagaimana ceritanya? Jomplang gitu ya. Ya,
itu nggak mungkin. Jadi apa yang kalian beli itu yang kalian jual tanpa merubah bentuknya. Itu ya contoh yang konkret. Berikutnya, kalau misalnya ada satu contoh lagi, toko elektronik. Di toko elektronik, misalnya kalian punya toko elektronik, baik itu kulkas, televisi, radio, DVD atau apapun itu. Jadi kalian membeli kulkas, DVD dan sebagainya dari suatu tempat, kalian pajang atau kalian jual untuk dijual di toko kalian tersebut tanpa merubah bentuknya. Berarti kalian mempunyai usaha yang bergerak di bidang perdagangan yang bisa disebut dengan perusahaan dagang. Ngerti ya? Itu perusahaan dagang. Berikutnya yang terakhir ini ada perusahaan manufaktur. Apa itu manufaktur, Bu? Manufaktur adalah kalau misalnya bahasanya itu bahasa ininya ada perusahaan apa ya? Pabrik. Nah, pabrik. Nah, itu kalau misalnya kalian lihat pabrik yang di kabupatennya, pabrik itu ada perusahaan manufaktur. Nah, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang. Jadi bayangkan manufaktur itu memproduksi. Jadi kalau tadi perusahaan dagang kan membeli dan menjual, gitu ya, membeli menjual. Nah, kalau manufaktur dia memproduksi. Bahasanya adalah memproses. Jadi perusahaan manufaktur itu adalah memproses bahan baku. Bahan ya, memproses bahan baku menjadi barang jadi. Saya kasih contoh di sini pabrik tahu. Saya tanya, bahan baku pabrik tahu? Bahan baku pabrik tahu. Bahan baku tahu? Kedelai. Bahan baku tahu adalah kedelai. Untuk bisa kedelai itu tadi, untuk bisa menjadi tahu membutuhkan proses. Nah, diproses dari digiling, diperas, dikukus, entah diapakan itu untuk menjadi tahu, nah itu kan perlu proses. Nah, memproses bahan baku menjadi barang jadi. Apa bahan bakunya tadi? Kedelai. Barang jadinya tahu. Gitu. Ya kan? Tahu. Untuk contoh yang kedua atau manufaktur yang kedua adalah di sini pabrik sepatu. Nah, ini butuh proses juga, gitu kan? Apa bahan baku sepatu? Kulit, boleh, terus kain kalau misalnya sepatu tersebut terbuat dari kain, gitu kan? Nah, kita proses dari dari pembuatan pemotongan kainnya gitu kan, pola kainnya dan sampai ngelemnya sampai menjadi barang jadi atau menjadi sepatunya tersebut gitu kan, butuh proses kan. Nah, itu masuk ke dalam perusahaan manufaktur. Contoh yang ketiga ini contohnya adalah garment. Tahu garment? Kalian tahu apa garment? Garment itu proses produksi membuat baju. Nah, itu garment ya, itu. Jadi saya tanya juga, apa bahan baku baju? Bahan baku utama baju? Kain, benang, gitu kan? Kancing, sleting. Nah, itu untuk menjadi dari menjadi proses jadinya itu kalau kancing tadi, pemanisnya. Jadi bahan baku utama adalah kain. Sama dengan pabrik sepatu tadi, dari proses pola menggambar, berikutnya memotong polanya, menjahitnya sampai masang kancing, masang payet-payet, manik-manik dan sebagainya sampai menjadi barang jadi. Jadi memproses kain yang tadinya kain menjadi baju. Nah, ini tadi memproses bahan baku menjadi barang jadi. Itu adalah perusahaan manufaktur. Nah, itu tadi sudah Ibu jelaskan perbedaan ketiga atau pengertian ketiga perusahaan. Yang pertama perusahaan jasa, kedua perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Jadi sebelum kita belajar
tentang keuangannya, keuangan perusahaan jasa dan dagang. Kalau manufaktur nanti kita kupas terlalu dalamnya nanti di kelas 12. Jadi sebelum keuangannya, ini dulu pengertian tentang ketiga perusahaan ini dulu kita pelajari. Baik, nanti kalau misalnya ada pertanyaan di sesi berikutnya bisa ditanyakan bisa kalian tanyakan ke saya. Berikutnya saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.